Baik, ini sudah masuk. Oke, shalom Pak Made. Ya, shalom, selamat siang juga Pak Eker. Selamat siang Pak Made. Ya, kita bersyukur kalau hari ini dapat bertemu dan kita akan masuk dalam acara kita membahas tentang mandat budaya dan mandat misi dalam konteks COVID-19 ya Pak Made. Ya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Pak Made boleh masuk di dalam channel ini, dan kita nanti akan bersama-sama untuk mendengarkan. Nanti Pak Made akan memberikan pemaparan materi sesuai dengan topik kita, dan di dalam topik ini nanti kita juga akan membuka ruang pertanyaan nanti sesudah di akhir materi. Nah, kalau sudah selesai materi dan kalau ada rekan-rekan dari teman-teman yang menonton nanti akan memberikan pertanyaan, nanti bisa kita jawab. Dan untuk rekan-rekan sahabat-sahabat YouTube yang masuk dan menonton channel ini, kalau ada yang mau dipertanyakan atau lewat setiap materi yang nanti akan kita dengarkan, kita dapat bertanya dan menuliskan di live chat-nya ya. Dan nanti kita akan saring pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan topik yang akan kita dengarkan nantinya dari Pak Made. Kemudian nanti kalau ada diskusi juga boleh Pak Made ya. Nanti kita akan buka ruang diskusi kalau memang ada yang perlu didiskusikan. Ya, ada baiknya sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur untuk siang hari ini. Saat ini kami akan memasuki pembelajaran kami dalam seminar mandat budaya dan mandat misi dalam konteks COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan berkati waktu ini, Tuhan berkati juga untuk setiap kami yang hadir, yang menonton, bahkan Pak Made juga akan memberikan pemaparan materi dan akan ada diskusi. Tuhan tolong, Tuhan berkati waktu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Pak Made, silakan langsung saja saya berikan ruang untuk Pak Made memaparkan materi dengan topik yang sudah kita sepakati, mandat budaya dan mandat misi dalam konteks COVID-19. Ya, silakan. Ya, baiklah, selamat siang semua yang menonton siaran ini pada siang hari ini. Saya akan menjelaskan tentang satu materi, yaitu mandat budaya dan mandat misi dalam konteks pandemik COVID-19. Sebenarnya ini kalau mau dibilang konteks pandemik COVID-19 memang sih relatif, karena ada daerah-daerah yang sudah mulai memasuki yang dengan istilahnya new normal, tapi juga masih ada juga yang mungkin masih dalam situasi PSBB dan juga masih dalam situasi pandemik. Nah, tetapi kita akan singgung juga sedikit nanti bagaimana yang memasuki new normal. Nah, dalam pembahasan saya saat ini ada beberapa hal yang akan saya ingin paparkan. Yang pertama itu bersama-sama mengerti, sama-sama belajar. Saya pun juga dalam proses belajar untuk mengerti bersama. Lalu juga saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh dosa dalam realisasi dan pelaksanaan mandat budaya dan mandat misi. Lalu yang ketiga, kita akan melihat bagaimana Yesus mengimplementasikan mandat budaya dan mandat misi di dalam karya dan dalam pribadi dan karyanya. Lalu yang selanjutnya itu kita akan di sini baru kita akan membahas bagaimana sih penerapan mandat budaya dan mandat misi dalam konteks COVID-19 ini. Dan terakhir nanti ada penutup. Untuk pertama, apa itu mandat budaya dan mandat misi? Kalau sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita perlu mengerti istilah dari beberapa kata yang perlu dipahami, yaitu pertama kata mandat, lalu budaya, dan selanjutnya kata misi. Nah, yang pertama kata mandat itu kalau kita sering dengar dan sering kita dan dapat kita artikan, mandat itu memiliki arti yang sederhananya itu perintah, arahan atau instruksi, dan perwakilan. Dan selanjutnya kata budaya. Kata budaya itu memiliki arti sebagai akal budi, pikiran, adat istiadat, peradaban, dan kebiasaan. Tetapi yang menarik dari kata budaya ini, saya lebih condong dan akan menggunakan dua kata, yaitu peradaban dan kebiasaan. Artinya begini, ketika peradaban
itu berkembang, maka di dalamnya juga berarti ada pemikiran yang berkembang dan juga akal budi yang berkembang dan juga di kebiasaan yang berubah, itu artinya ada pemikiran dan juga akal budi dan juga adat istiadat yang juga di situ mengalami yang namanya perubahan. Lalu yang ketiga itu kata misi. Memang kata misi ini banyak perspektif yang mengartikannya, tapi saya lebih senang menunjuk kata misi itu sebagai pengutusan dalam arti dalam konteks iman Kristen, yaitu kata misi menunjuk pada pengutusan orang percaya atau orang-orang yang percaya kepada Yesus ya, atau gereja menjadi saksi bagi dunia. Memang ada beberapa konsep tentang misi. Ada yang mengatakan bahwa misi itu dari Allah Tritunggal kepada dunia, lalu langsung kepada dunia yang gelap. Tetapi satu konsep lagi mengatakan Allah Tritunggal kepada gereja atau orang percaya, lalu gereja orang percaya di situ melaksanakan misinya kepada dunia. Nah, saya setuju konsep yang kedua. Lalu kita lanjutkan. Kita akan menganalisa. Dengan demikian, secara sederhana, mandat budaya dan mandat misi dapat diartikan sebagai perintah yang diberikan oleh sang pemberi perintah. Siapa itu sang pemberi perintah? Dalam konteks ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Tritunggal. Kita bisa membandingkannya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, lalu juga mandat misi yang diberikan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 22. Di situ tentang personalitas dari Allah Tritunggal itu dinyatakan. Nah, jadi kembali lagi bahwa mandat budaya dan mandat misi tersebut dapat diartikan yaitu perintah yang diberikan oleh sang pemberi perintah, yaitu Allah Tritunggal, kepada siapa? Kepada manusia yang diciptakan untuk mengembangkan dan membangun peradaban dan juga menjadi saksi di dalam peradaban yang dibangun tentang kebenaran. Nah, di sini jadi menjadi saksi, tetapi juga tidak hanya sekedar bersaksi, tapi juga membangun peradaban, tapi jangan sampai peradaban tersebut dibangun, tapi tidak ada kebenarannya, tidak diisi dengan kebenaran. Nah, jadi itu inti dari pengertian mandat budaya dan mandat misi secara sederhana. Tetapi kita akan mengkaji dengan singkat, bagaimana sih pengertian mandat budaya dalam Alkitab. Membangun pengertian mandat budaya dan mandat misi sangat penting ya. Mengapa? Karena pengertian tersebut juga kita harus dasarkan pada prinsip yang Alkitabiah. Di dalam Alkitab, prinsip mandat budaya dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 28. Kita bisa melihat di sana. Setelah Allah memberkati manusia, Allah ternyata memerintahkan mereka untuk penuhilah bumi, taklukkanlah, dan berkuasalah. Jadi ada 3 kata penting dalam ayat 28, Kejadian 1 ayat 28. Penuhilah bumi, taklukkanlah, dan berkuasalah. Satu tulisan yang saya baca ya dari Pak Daniel P. Martono menjelaskan bahwa istilah penuhilah bumi itu menunjukkan bahwa manusia diberikan mandat untuk membangun kehidupan secara sosial. Sehingga jangan heran saat ini begitu banyak perkembangan kehidupan sosial manusia ya, interaksi sosial, komunitas-komunitas begitu berkembang. Lalu ada istilah taklukkanlah dan juga berkuasalah. Ini menunjukkan kepada manusia diberikan mandat untuk memanfaatkan isi alam ya. Jadi oleh karena itu dalam perkembangan kehidupan manusia kita tidak usah heran kenapa manusia akhirnya mengelola alam, juga menggunakan sumber daya alam, itu karena memang ada mandat yang sudah diberikan. Tetapi nanti kita akan melihat mengapa terjadi pergeseran-pergeseran. Dalam perkembangan kehidupan manusia, ada yang menyalahgunakan ayat ini untuk melakukan eksploitasi alam. Nah, jadi ternyata pengertian Kejadian 1 ayat 28 juga ada yang menyalahgunakannya sebagai suatu kesewenang-wenangan untuk melakukan eksploitasi alam, sehingga dampaknya merusak tatanan ekosistem. Oleh karena itu, memahami mandat budaya dalam arti memanfaatkan isi alam harus kita juga perhatikan bersamaan dengan Kejadian 2 ayat 15. Di sana Allah mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan melihara. Dengan demikian manusia diberikan mandat oleh Allah untuk mengembangkan kehidupan sosial, mengembangkan peradaban lalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagainya dengan cara bagaimana? Dengan memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam yang pastinya diciptakan oleh Allah dan diberikan kepada manusia untuk dikelola. Nah, salah seorang teolog bernama Pak Yakub Trihandoko ya dalam tulisannya tentang mandat budaya, dia menjelaskan demikian. Saya bacakan. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa pemberian mandat budaya kepada manusia dalam Kejadian 1 ayat 28 tidak berarti pengalihan kepemilikan atas alam semesta dari Allah kepada manusia.
jadi tidak ada pengalihan ya. Jadi seluruh bumi tetap menjadi milik Allah. Juga binatang-binatang liar di padang dan di gunung, Ulangan 22 ayat 6 mengajarkan bahwa perlunya manusia melestarikan kehidupan binatang. Apa yang dilakukan seseorang terhadap binatang bahkan akan mempengaruhi keadaan orang itu. Itu dituliskan dalam bagian Ulangan 22 ayat 7. Salah satu tujuan diadakannya hari Sabat adalah supaya binatang dan para budak bisa beristirahat. Keluaran 23 ayat 12. Allah bahkan mengatur penggunaan lahan untuk bertani atau berladang, yaitu suatu ladang boleh dipakai secara terus-menerus selama 6 tahun, sesudah itu tanah itu harus dibiarkan begitu saja pada tahun ke-7. Nah, jadi di sini sudah konsep bagaimana Allah pun juga memberikan sebuah inisiatif kepada manusia, perintah untuk bagaimana mengelola tapi juga melakukan pemeliharaan. Jadi tidak hanya asal kelola. Dengan demikian, penguasaan yang dilakukan adalah penguasaan yang dalam arah memiliki sikap tanggung jawab untuk tetap memelihara kehidupan dan stabilitas ekosistem. Mandat budaya adalah perintah yang diberikan Allah untuk manusia mengembangkan peradaban. Sehingga jika saat ini banyak peradaban yang telah berkembang, maka semua itu tidak terlepas dari realisasi mandat budaya. Manusia semakin dibukakan hikmat oleh Allah untuk dapat mengelola isi alam semesta bagi kemajuan berbagai bidang kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sains, arsitektur, dan lain sebagainya. Jadi, mandat budaya adalah mandat dari Allah Tritunggal kepada manusia untuk mengembangkan kehidupan melalui pengelolaan isi alam yang diberikan oleh manusia dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita kelola tapi harus ada tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengertian mandat misi dalam Alkitab. Kalau berbicara tentang mandat misi dalam Alkitab, maka kita tidak bisa melepaskan dalam konteks-konteks ayat-ayat yang berbicara tentang mandat misi. Tetapi yang perlu diperhatikan, apakah mandat misi ini baru hadir setelah amanat agung diberikan oleh Tuhan Yesus? Berbicara soal misi, maka tadi pada pengertian yang pertama saya sudah katakan, misi itu berbicara tentang bagaimana manusia diutus oleh Allah untuk menjadi saksi, menjadi garam dan terang bagi dunia yang berdosa ini. Nah, oleh karena itu ketika berbicara tentang mandat misi, maka kita juga tidak bisa melepaskan bahwa secara prinsip ketika manusia diciptakan pada kejadian pertama dan kedua, di situ sebenarnya secara prinsip mandat misi pun sudah harus dilaksanakan, sudah juga dikerjakan. Kalau kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 15, di sana ada kajian yang menarik dari Pak Margono yang mengatakan bahwa kata memelihara dalam teks Kejadian 2 ayat 15 di situ menggunakan bahasa Latinnya itu kultura. Kata kultura ini memiliki makna yaitu budaya, tetapi kata ini dari kata dasar kult yang artinya ibadah. Jadi sebenarnya secara bersamaan ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, maka di situ sebenarnya manusia juga sudah menjalani sebuah prinsip hidup, menjalankan mandat budaya iya, tapi juga menjalankan mandat misi di mana manusia diutus untuk manusia juga menyatakan kebenaran dan juga merealisasikan perintah Allah dalam pengelolaan di Taman Eden pada waktu itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang mandat misi ini kalau memang secara gamblang akan dipaparkan dalam kitab-kitab Injil ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu sangat jelas sekali, Markus 16 ayat 15 sampai 16 itu juga menyatakan tentang mandat misi, lalu Lukas 24 ayat 45 sampai 48 juga memaparkan tentang mandat misi, bahkan dalam Lukas 24 ayat 48 juga menggunakan kata kamu adalah saksiku, menjadi saksi ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana pengaruh dosa dalam realisasi mandat budaya dan mandat misi. Jadi mandat budaya dan mandat misi yang kita realisasikan, yang harusnya direalisasikan, dinyatakan, dikerjakan oleh manusia, tetapi dalam fakta Alkitab mencatat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Maka kita melihat adakah pengaruhnya kejatuhan manusia dalam dosa dalam realisasi mandat budaya dan mandat misi. Maka kita melihat bersama. Secara prinsip, mandat budaya dan mandat misi telah diberikan sebelum manusia jatuh ke dosa seperti yang saya sudah singgung tadi. Nah, kalau kita melihat bersama, secara prinsip menjelaskan bahwa pada waktu manusia bekerja, maka ia tidak melepaskan hidupnya kepada Tuhan. Lalu artinya manusia melekat kepada Tuhan dalam mengerjakan tanggung jawabnya, dan tanggung jawabnya dilakukan karena Tuhan. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah menerapkan prinsip ideal, yaitu
melakukan mandat budaya dan mandat misi, itu sudah kelihatan. Nah, Kejadian pasal 3 memberikan gambaran kepada kita bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, lalu bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa tersebut memberikan dampak kepada pelaksanaan mandat budaya dan mandat misi. Untuk menjelaskan ini, saya akan membagi ini menjadi dua ya. Yang pertama itu pengaruh dosa dalam mandat budaya. Mandat budaya adalah mandat yang diberikan Allah kepada manusia untuk membangun kehidupan dan peradaban. Allah mengizinkan manusia menguasai, mengelola, serta memelihara alam semesta untuk mengembangkan kehidupan. Namun, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, prinsip untuk melaksanakan mandat budaya itu tetap ada, tidak hilang. Namun, hal tersebut menjadi lebih berat. Coba lihat dalam Kejadian 3, 17-19, di mana itu bagi Adam hukumannya ialah dia akan mengalami banyak kesukaran dalam mengelola hasil tanah. Meskipun kondisi melakukan mandat budaya tetap ada, namun peradaban manusia tetap berkembang. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, ternyata pelaksanaan mandat budaya tetap terlaksana, dan itu pun juga mengalami perkembangan. Kalau kita melihat fakta-fakta Alkitab pada Kejadian 4 ayat 17-26, di sana memperlihatkan keturunan-keturunan Kain, mereka pun juga mengalami perkembangan dalam peradaban. Di situ kehidupan sosial berkembang, bahkan seni dan juga pertukangan juga berkembang. Tetapi yang perlu kita catat ialah perkembangan yang terjadi dalam peradaban manusia pada konteks Kejadian 4, 17-26, perkembangan tersebut tidak disertai sikap tunduk kepada Tuhan. Jadi perkembangan tersebut justru menjuruskan manusia semakin menunjukkan superioritas dan egoismenya, sehingga Tuhan pun tidak menjadi fokus dalam perkembangan peradaban yang terjadi dalam kejadian tersebut. Kejadian pasal 4. Nah, kalau kita melihat Kejadian pasal 6 menunjukkan bagaimana akhirnya Allah memutuskan untuk memberikan air bah karena peradaban manusia berkembang ke arah yang rusak. Memang peradaban berkembang, tapi perkembangan tersebut ke arah yang rusak secara moral dan juga spiritual. Dalam prinsip teologi reform itu dikenal dengan istilah total depravity. Total depravity itu menunjukkan kerusakan total. Untuk membahas bagian ini, saya sudah bahas bagian ini khusus di dalam blog saya. Nah, jadi setelah peristiwa air bah, kita bisa melihat setelah peristiwa air bah ada di dalam Kejadian 11, manusia kembali menunjukkan sikapnya dalam mengembangkan peradaban. Bagaimana caranya? Dengan merencanakan pembangunan sebuah menara yang tinggi. Namun kita harus ingat, karena dosa yang merusak manusia membuat arah dan tujuan pembangunan menara tersebut untuk menentang Allah dan kembali lagi menunjukkan superioritas manusia dan egoisme manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternyata mandat budaya terus berlanjut meskipun dosa sudah merusak kehidupan manusia. Tetapi yang perlu kita perhatikan, meskipun itu berlanjut, namun dosa akhirnya merusak esensi pelaksanaan dari mandat budaya. Sehingga pada masa kini hal tersebut juga tetap terjadi. Kita bisa melihat banyak penemuan sains, perkembangan ekonomi, politik, arsitektur, bahkan seni justru semakin membawa manusia kepada sikap yang menentang Tuhan. Memang bagus. Peradaban semakin berkembang, budaya semakin berkembang, pola pikir ilmu sains semakin berkembang, tetapi karena dosa akhirnya membawa dosa yang merusak natur manusia, membawa hasil yang dikerjakan oleh manusia dalam peradaban, pada itu akhirnya menjurus untuk merusak sesamanya manusia, bahkan juga menjurus untuk merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, dosa membawa manusia dengan hasil karyanya untuk menyombongkan diri kepada sesama manusia, dan juga ada yang berpotensi sampai-sampai menyombongkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita tidak heran mengapa pada saat ini kita dapat melihat ada ilmuwan yang otaknya cerdas, tapi ternyata ilmunya untuk membunuh manusia. Bahkan juga ada yang ilmuwan akhirnya tidak mau mengakui Tuhan karena merasa bahwa dia pintar. Ada sastrawan menggunakan karya sastranya bukan untuk membangun kehidupan manusia, bahkan menggunakan karya sastranya bagaimana untuk melakukan sebuah hal-hal yang justru tidak bermoral. Menggunakan karya sastranya bahkan untuk menentang Tuhan. Ada ekonom juga akhirnya membangun sistem ekonomi yang begitu hebat, tetapi ternyata itu tujuannya untuk korupsi. Jadi kita jangan heran hingga saat ini jika melihat fakta-fakta demikian. Politikus juga demikian. Politik itu bagian perkembangan dari peradaban manusia. Akhirnya manusia mengenal namanya sistem politik, tapi karena dosa, politik tersebut arahnya menjadi rusak. Bahkan yang terlibat di dalamnya pun juga menunjukkan kerusakan.
Bahkan public figure sekalipun tidak terluput dari hal-hal yang demikian. Nah, jadi di sini kita bisa melihat banyak public figure dan orang-orang yang penting pun akhirnya menunjukkan sikap setelah mereka dipuji-puji oleh orang banyak dan mereka merasa populer, bahkan mereka memiliki banyak pengikut, lalu mereka berani mengklaim bahwa kami lebih populer daripada Tuhan. Ini pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Selanjutnya kita melihat bagaimana sih pengaruh dosa dalam mandat misi. Kejatuhan manusia dalam dosa membawa manusia gagal untuk menjadi utusan yang memberitakan pribadi dan karya Allah. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kerusakan total, maka manusia mengalami kegagalan untuk menjadi utusan yang harusnya kita manusia, kita berada di dunia ini, harusnya untuk bisa merealisasikan pencipta kita, tetapi itu menjadi gagal karena kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, kisah Kain, kalau kita melihat ya setelah manusia jatuh dalam dosa, di situ ada kisah Kain, di mana Kain akhirnya membunuh adiknya Habel. Ini menunjukkan bahwa akibat dosa bukan hanya menyebabkan manusia bisa mati secara fisik, tetapi ternyata akibat dosa manusia bisa memiliki keberanian, bukan hanya potensi ya, udah berani untuk mematikan sesama manusia, seperti yang terjadi dengan Kain dan Habel. Hal tersebut terus berlanjut ya pada keturunan Kain. Kita bisa melihat ada di Kejadian pasal 4 ya, ayat 17 tadi di bagian bawahnya itu di situ menunjukkan bagaimana keturunan Kain dia dengan terang-terangan berani bahwa dia sudah pernah membunuh manusia. Nah, itu terjadi. Lamek kalau tidak salah namanya. Nah, dampak kejatuhan manusia ke dalam dosa menghadirkan banyak konflik-konflik dalam kehidupan manusia. Konflik tersebut telah merusak tatanan kehidupan relasional manusia secara sosial. Hingga saat ini kita bisa melihat dosa terus membawa manusia dalam kondisi yang rusak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mandat bagi manusia untuk menjadi utusan Allah menjadi rusak. Manusia yang seharusnya hidupnya dipakai untuk menggarami dan menerangi dunia, justru jatuh pada kondisi hidup yang rusak. Meskipun manusia telah mengalami kerusakan total ya, total depravity, namun Allah tetap memberikan manusia pilihannya. Jadi ternyata mandat misi tetap terjadi, tetap direalisasikan sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa. Ternyata Tuhan tidak membiarkan manusia, ada orang-orang yang dipilih untuk memberitakan kebenaran. Allah mengutus para nabi dan juga para rasul untuk memberitakan tentang baik itu penghukuman Allah maupun juga tentang kabar keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dengan demikian, mandat misi tetap terlaksana di tengah manusia yang berdosa. Namun, pelaksanaan itu tidak melibatkan seluruh manusia, namun hanya manusia yang dipilih, ditentukan, dan dipanggil oleh Allah. Nah, kita melihat dari dua pembahasan tadi dampak dosa terhadap mandat misi dan mandat budaya, kita bisa melihat bahwa dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa kerusakan dosa telah merusak natur manusia dan berdampak pada kehidupan manusia. Kerusakan akibat dosa memberikan pengaruh baik dalam realisasi mandat budaya dan mandat misi, sehingga manusia gagal untuk berfokus untuk mempermuliakan Allah, baik dalam mengembangkan peradaban dan gagal untuk bersaksi menjadi garda terang bagi dunia yang berdosa. Justru malah kadang-kadang kita ikut menjadi orang yang berdosa di tengah dunia yang berdosa. Nah, ini pengaruh dosa dalam pelaksanaan mandat budaya dan mandat misi. Lalu kita melihat bagaimana Yesus menyelesaikan masalah demikian. Bagaimana Allah menyelesaikan masalah kejatuhan manusia dalam dosa, lalu juga bagaimana cara Allah juga menyelesaikan sehingga manusia bisa kembali melaksanakan mandat budaya dan mandat misi. Dan hal tersebut dilaksanakan oleh Allah terlebih dahulu di dalam Yesus. Mari kita belajar bersama. Yesus Kristus adalah penggenap hukum Taurat. Nah, ini menarik ya. Yesus penggenap hukum Taurat. Kalau dia penggenap, itu artinya sebagai penggenap maka Yesus Kristus harus memenuhi standar. Pertama, telah mampu untuk melakukan hukum Taurat, dan yang kedua, standarnya menggenapi hukuman kegagalan melakukan hukum Taurat. Yang pasti kegagalan Yesus yang ditanggungnya, hukuman ini. Ini kegagalan dari manusia yang dipilih dalam keselamatan yang gagal melakukan hukum Taurat, dan itu hukumnya ditanggung oleh Yesus hukumannya. Nah, dua inilah yang terjadi dalam penggenapan dalam diri Yesus. Lalu kita akan melihat yang poin pertama yang paling penting. Kalau memang Yesus menggenapi dalam pelaksanaan mandat budaya dan mandat misi, bagaimana dia mengimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan karya dan pelayanannya. Nah, kita akan melihat bersama.
Yesus ketika dia berinkarnasi dalam Kejadian 1 ayat 14, kai hologos sak egeneto. Firman itu langsung tujuh ya menjadi daging ya. Nah, Yesus ketika ia berinkarnasi, maka ia hidup dalam tradisi dan budaya yang telah ada. Namun kita perlu perhatikan, Yesus sekalipun berada dalam sebuah budaya, Yesus justru tetap melakukan mandat budaya. Hal tersebut ditunjukkan bagaimana kita bisa melihat Yesus melakukan transformasi budaya. Artinya begini, pada masa Yesus hidup sudah ada budaya yang berkembang, baik itu budaya Helenis dan juga budaya kehidupan orang-orang Yahudi di dalamnya. Tetapi bagaimana sikap Yesus terhadap budaya-budaya yang ada? Apakah Yesus menolak? Tidak. Yesus hidup di dalamnya. Tetapi yang menjadi poin penting ketika Yesus hidup di dalam budaya-budaya yang ada saat itu, Yesus melakukan transformasi budaya. Ini poin pentingnya. Kita bisa melihat Yesus menegur kebiasaan dalam kebiasaan dan budaya yang berkembang saat itu secara khusus yang mengarah kepada dosa, yang di dalamnya ada penipuan, budaya, kebiasaan yang berdosa, penipuan, penyalahgunaan tempat ibadah, kemunafikan, budaya yang kekerasan dan ketidakadilan, itu semua ditransformasi oleh Yesus di dalam budaya-budaya yang dihidupi oleh orang-orang pada zaman saat itu. Banyak hal yang diperbaharui Yesus menjurus kepada prinsip pelaksanaan pola kehidupan pada masa itu. Yesus tidak melarang membayar pajak kepada kaisar jika memang telah ditetapkan oleh penguasa saat itu. Nah, ini menarik. Lalu, namun, apa yang dilarang Yesus? Yesus melarang para pemungut pajak melakukan pungutan lebih dari apa yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya bagaimana? Yesus tidak melarang untuk memberi kepada Allah, memberikan persembahan kepada Allah. Oh, itu sangat baik ya, memberikan kepada Tuhan. Namun, Yesus juga melakukan pelarangan. Apa yang dilarangnya? Jika memberi kepada Allah dijadikan sebagai modus atau sebagai alasan untuk mengabaikan pemeliharaan kepada orang tua. Nah, itu Yesus yang mentransformasi bagian itu. Jangan sampai kita memberi kepada Tuhan, lalu pemberian tersebut sebagai alasan karena kita tidak mau menolong keluarga, saudara kita sesama. Yang luar biasa, akhirnya mengatakan siapa yang tidak berdosa silakan lempar duluan, dan semuanya akhirnya tidak jadi melempar perempuan yang dikatakan ketangkap begitu. Nah, jadi Yesus tidak melarang para agama ya. Oh, ada sedikit gangguan teknis tadi sampai Yesus maksudnya sampai di ini. Jadi Tuhan Yesus tidak melarang persembahan pada Allah, tapi mengabaikan persembahan pada orang tua. Sampai di situ tadi agak terputus Pak Made. Oh, ya. Ya bisa diulang dari sana. Ya. Ini sinyal Pak Made kurangin ya? Atau gimana sih? Sinyal saya tahu. Oh. Suara saya jelas di situ Pak Made? Oh, mungkin ya sinyal. Jelas Pak. Sebentar ya Pak. Bisa jadi jaringan, Bang. Oke, lanjut bisa ya? Ya, saya lanjutkan. Oke, ya lanjutkan. Oke. Kita bisa melihat bagaimana Yesus di dalam kebudayaan dia melakukan transformasi ya. Yesus tidak melarang untuk memberi kepada Allah, artinya memberi persembahan kepada Allah. Namun dalam memberi kepada Allah, apa itu yang dilarang? Yesus melarang memberi kepada Allah dijadikan sebagai alasan untuk mengabaikan pemeliharaan kepada orang tua. Nah, jangan sampai di sini transformasi dilakukan Yesus. Jangan sampai dengan alasan-alasan agama kita mengabaikan kasih kepada sesama kita. Oleh karena itu di sini Yesus menekankan sebuah transformasi budaya, yaitu keseimbangan, kasih kepada Tuhan iya, tapi kasih kepada sesama juga iya. Jangan sampai kita mengabaikan sesama kita. Yesus juga tidak melarang pelaksanaan penghukuman.
karena memang pada masa Yesus hidup ada kasus-kasus yang dia hadapi di mana ada orang-orang yang akan dihukum. Contohnya kasus perempuan yang kedapatan berzina dan akan dilempar dengan batu. Pada waktu itu mereka meminta Yesus untuk membuat keputusan bahwa hukuman zina itu dihukum mati dan berajam batu. Lalu bagaimana sikap Yesus? Yesus tidak melarang untuk penghukuman, tetapi yang dilarang Yesus ialah jangan sampai melakukan penghukuman tanpa pengadilan yang adil. Sehingga pada waktu itu Yesus akhirnya dengan hikmatnya akhirnya mengatakan siapa yang tidak berdosa lempar duluan. Dan akhirnya semua orang tersebut pergi, dan akhirnya perempuan yang kedapatan berzina tersebut akhirnya terbebas dari penghukuman yang tidak adil. Terus para imam-imam itu banyak pada konteks Yesus saat itu. Yesus tidak melarang para tokoh agama mengajar agama, tetapi yang Yesus larang ialah jangan sampai mengajar agama, tetapi mereka hidup dalam yang namanya kemunafikan. Sehingga Yesus menegur mereka sebagai tokoh-tokoh agama yang munafik dan mengatakan Halo? mengajar agama boleh, tetapi jangan sampai masih Sinyalnya kurang bagus ya. Halo, Pak Made. Ya, lanjut Pak Made. tapi di sini masih nyambung. Saya masih nyambung. Nggak ada Oh, suaranya masih Yesus dalam putus-putus. tindakan pribadi. Suaranya masih ini, putus-putus itu. Oke, sebentar ya. Oke, mohon maaf teman-teman, masih ada gangguan teknis. Pemadenya lagi ini, disconnect. Oke, lagi. Udah nyambung, jelas. Ya, ada yang berisik itu Pak Made? Gimana? Bisa saya lanjutkan dong? Ada yang berisik itu apa itu? Apa ya? Saya nggak tahu apa yang berisik, Pak. Ada Nggak tahu, Pak. Karena kipas sudah mati, semua udah nggak ada lagi. Oh, atau ada ini? Nah, itu ada suara atau ayam gitu. Hah? Kayak ada suara air ya? Oh, iya, HP saya dekat saya memang. Enggak ada, Pak. Semua ini, semua tenang kok di sini, nggak ada yang ribut. Yaudah, ada yang bunyi-bunyi nih. Jadi saya lanjutkan dari Coba mungkin dari headset Pak Made. itu suara apa itu? Coba dicabut lagi, masukkan lagi. Biasanya itu. Belum ya? Headset ya? Oke, saya mute dulu ya. Itu Pak Made sudah mute tuh. Pak Made sudah posisinya di mute. Ya. Oke. Masih ya suara air, kayak suara air. Udah.
memang ya, saya dengar. Tapi Iya. bukan di saya itu kayaknya, Pak. Bukan. Oh, udah ya di sana masalahnya. Aduh. Iya, dah. Tapi masih jelas Pak suaranya. Bagaimana? Apa bisa saya Oh, bisa Pak Modi, lanjut aja. Ya. Oh, ya, saya lanjutkan. Tadi sesuai dengan yang saya jelaskan tentang realitas tentang pelayanan dan pribadi dan pelayanannya melakukan transformasi dalam konteks pelayanannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yesus dalam tindakan pribadi dan karyanya melakukan mandat budaya dan mandat misi secara bersamaan. Kita bisa melihat Yesus dalam kebudayaan yang ada tetap memberitakan kerajaan Allah yang di dalamnya berisi pertobatan dan penggenapan janji Mesias di dalam dirinya. Sampai akhir hidupnya kita bisa melihat Yesus tidak menolak budaya atau tradisi yang menjadikan sarana penghukumannya di kayu salib. Namun Yesus melalui budaya penghukuman salib justru merealisasikan misinya. Jadi menarik. Salib adalah tradisi penghukuman bagi penjahat ya, yang dikatakan sebagai seorang penjahat, dan itu digunakan dalam tradisi Romawi. Bagi penjahat yang secara khusus dalam tradisi Romawi, salib itu digunakan bagi orang yang tidak berkewarganegaraan Romawi, yaitu mungkin di bawah wilayah kekuasaan Romawi. Salah satunya ialah bangsa Yahudi. Yesus sebagai orang Yahudi akhirnya dihukum dengan cara disalib. Itu adalah sebuah tradisi kebudayaan. Tetapi di sana Yesus tidak menolak dan menggenapi misinya. Dengan demikian dari kehidupan Yesus kita dapat melihat bagaimana budaya dan tradisi sebisa mungkin dikaji dan ditemukan titik transformasinya memahami karya dan keselamatan. Nah, jadi di dalam Yesus kita dapat belajar karya penebusan Yesus Kristus, maka kita akan melihat bagaimana relasi manusia dan Allah dipulihkan, yang diselamatkan, dan kondisi demikian membawa manusia memiliki kesadaran penuh akan tujuan dan sikap hidup, yaitu kembali memuliakan Allah. Pembaharuan yang Roh Kudus kerjakan itulah yang akhirnya memampukan orang yang percaya kepada Yesus untuk melaksanakan mandat budaya dan mandat misi. Efesus pasal 2 ayat 10 di sana sangat jelas ya, setelah ayat 1 sampai 9 menjelaskan bagaimana manusia yang mati karena dosa dan akhirnya dihidupkan kembali, diselamatkan dalam Yesus, diberikan iman, dibawa ke dalam anugerah keselamatan, dan akhirnya ayat 10 dikatakan diberikan pekerjaan baik ya, pekerjaan baik yang harus dilakukan. Nah, jadi Roh Kudus yang memimpin orang percaya ke dalam kebenaran akan menolong orang percaya menerapkan kebenaran dalam kehidupannya, sehingga pada titik inilah, pada situasi inilah, maka orang percaya akan mampu menjadi garam dan terang, sehingga dalam konteks yang demikian, setelah manusia dibarukan oleh Roh Kudus, mandat misi itu menjadi arah yang benar. Manusia kembali membangun budaya, tapi budaya yang dibangun adalah budaya yang di dalamnya juga berisi kebenaran. Manusia tidak hanya berbicara soal kebenaran, tapi manusia juga berbicara bagaimana manusia mengembangkan kehidupannya. Nah, jadi di sini ada sebuah kaitan yang sangat erat antara budaya dengan misi di dalam mandat budaya dan mandat misi ini. Nah, kita akan melihat bagaimana penerapan mandat budaya dan mandat misi. Saya akan menyinggung sedikit sebelum masa COVID-19 dan juga pada masa COVID-19 ini. Penerapan mandat budaya dan mandat misi pada masa sebelum COVID-19, kalau kita lihat manusia secara mandat budaya manusia itu mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan kognitif, intelektualitasnya untuk mengembangkan, mengelola alam semesta ini. Bahkan bukan hanya mengelola alam semesta, tetapi juga manusia mengembangkan peradaban kehidupan sosial moralnya. Sehingga kita bisa melihat pada masa saat ini, kehidupan sosial dan juga sains, semua berkembang dengan begitu rupa. Namun yang perlu menjadi catatan ialah pada masa pra-COVID-19, sebelum COVID-19, pada waktu manusia melakukan pengelolaan terhadap alam semesta, justru yang terjadi ialah banyak kasus-kasus sistem
dan yang sekarang dikenal dengan banyak kasus terjadinya disintegrasi lingkungan hidup, kemerosotan lingkungan hidup. Itu oleh karena mandat budaya, tetapi manusia melupakan prinsip pertanggungjawabannya untuk memelihara alam semesta yang ada. Nah, itu yang terjadi. Dan kondisi aktivitas pengelolaan alam semesta pada waktu itu melibatkan banyak manusia, tidak hanya satu orang, karena tidak mungkin satu orang bisa merusak alam yang begitu besar. Ini melibatkan banyak pihak, baik itu mungkin pihak-pihak tertentu, contoh dalam kasus penebangan hutan, tidak mungkin hanya para penebang hutan, pasti mungkin ada orang-orang yang terlibat di dalam pembelian, penjualan, pengelolaan, dan sebagainya. Artinya apa? Pada masa pra-COVID-19, ketika manusia mengembangkan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan peradaban, manusia identik dengan yang namanya bersosialisasi, identik dengan yang namanya kebersamaan, peradaban. Di situ manusia yang dalam kondisi dalam tanda kutip masih dikuasai oleh dosa, maka kebersamaan tersebut akhirnya mengarahkan pengembangan kebudayaan tersebut merusak kehidupan. Memang menguntungkan bagi mereka, tapi itu cenderung merusak kestabilan ekosistem. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kita bisa melihat kebersamaan manusia dalam lingkup sosial justru banyak memberikan dampak negatif dalam kehidupan, aspek kehidupan yang lainnya. Manusia bersama-sama berkumpul dalam hal politik, dan justru akhirnya menimbulkan politik yang tidak sehat. Manusia bersama-sama berkumpul dalam hal ekonomi, justru akhirnya menimbulkan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Bahkan manusia juga berkumpul di dalam ilmu-ilmuwan sains, justru akhirnya menciptakan teknologi-teknologi dengan tujuan mengancam umat manusia, lalu mencoba mencari keuntungan dari pengancaman tersebut. Ini fakta-fakta yang terjadi, bagaimana akhirnya pada masa pra-COVID-19 ketika manusia ingin mencoba melakukan mandat budaya, justru malah manusia akhirnya merusak banyak kestabilan ekosistem, bahkan dinamika kehidupan kenyamanan manusia juga mengalami gangguan, keamanan, stabilitas, kenyamanan, gangguan. Ini yang perlu menjadi pemikiran kita. Lalu kita bisa melihat, pada masa COVID-19, apa yang terjadi? Ketika akhirnya COVID-19 menyerang menjadi sebuah pandemik, di situ akhirnya manusia diajak untuk melakukan yang namanya social distancing, physical distancing, dan juga stay at home. Kondisi-kondisi demikian membuat manusia akhirnya tidak bisa lagi berkolonisasi, bersosialisasi dengan sebebas-bebasnya. Manusia harus menarik diri dari kumpulan-kumpulan sesamanya. Bahkan mungkin dalam hal mungkin kebersamaan-kebersamaan yang dipakai dalam untuk mengelola alam semesta, mengeksploitasi alam semesta, itu akhirnya harus dihentikan untuk sementara waktu. Nah, kita melihat di sini bahwa pada masa COVID-19 ini ada satu sisi yang bisa kita lihat bahwa bagaimana melalui proses pandemi COVID-19, akhirnya pelaksanaan mandat budaya ingin diingatkan lagi kepada manusia bahwa sebenarnya mandat budaya yang ideal itu jangan hanya mengeksploitasi, tapi juga harus mau melakukan pemeliharaan, menjaga kestabilan ekosistem. Nah, itu yang perlu ditekankan kembali pada perenungan pada masa COVID-19 ini. Selanjutnya, bagaimana dengan mandat misi? Kalau saya mengamati, memang ada bagian-bagian tertentu dalam pelaksanaan mandat misi. Salah satu pelaksanaan mandat misi ialah intinya mandat misi itu ya bagaimana manusia diutus menjadi saksi dalam komunitas kehidupannya di dunia ini, dan juga dalam kehidupan bermisi manusia ada juga yang mungkin yang menekankan pentingnya yang namanya sosialisasi, sehingga kita melihat ada juga pelaksanaan misi yang menekankan keterlibatan sosial, kebersamaan secara sosial. Lalu ketika COVID-19 melanda, yang terjadi adalah kita tidak bisa lagi bersosialisasi. Contoh, ada orang yang mungkin ingin menjangkau jiwa, mau tidak mau harus hadir secara sosial di tengah-tengah perkumpulan tersebut, tetapi tidak bisa. Semua harus stay at home, harus menjaga jarak, social distancing, bahkan physical distancing. Nah, pertanyaannya apakah mandat misi menjadi terhambat? Saya pikir tidak terhambat, karena sebelum COVID-19 saya pun juga sudah melihat ada banyak cara-cara yang digunakan, yaitu menggunakan elektronik, teknologi, bahkan komunikasi jaringan internet sudah digunakan untuk bagaimana bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, itu sudah digunakan. Jadi saya melihat pelaksanaan mandat misi tidak terlalu terhalang ketika pada masa COVID-19. Tapi ada masalah yang perlu kita catat dan kita amati. Yang saya amati begini. Karena ketika manusia stay at home, maka penggunaan teknologi jaringan internet semakin meningkat. Lalu peningkatan penggunaan internet mau tidak mau menuntut kita sebagai manusia banyak mengakses, melihat media sosial.
Dan yang jadi masalah di media sosial saat ini justru yang berkembang bukan hanya ajaran-ajaran yang sehat di dalam iman Kristen, tapi justru malah berkembang ajaran-ajaran yang tidak sehat. Dan itu saya tidak akan sebutkan satu persatu di sini, tapi itu sudah banyak beredar di media sosial yang tidak mengajarkan doktrin-doktrin yang benar dan iman Kristen, pewartaan Injil yang sembarangan, yang ada yang mengaku-mengaku sebagai Rasul Paulus II, ajaran Dui Tunggal, bahkan ajaran yang menolak Allah Tritunggal, itu berkembang di media sosial. Bahkan ada yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sudah datang, dan itu di dalam bentuk seorang wanita di suatu tempat. Nah, ada juga tantangan pada masa COVID-19 ini. Satu sisi, kita akhirnya dipacu untuk bagaimana memberitakan Injil melalui media sosial, tapi satu sisi ternyata di media sosial banyak tawaran-tawaran yang juga ajarannya tidak beres. Nah, ini menjadi PR buat kita bersama. Nah, oleh karena itu, mandat budaya dan mandat misi pada saat pandemi COVID-19 ini sebenarnya tetap bisa dilaksanakan. Bagi mandat budaya, ini adalah waktu. Jika kita adalah orang percaya yang terpanggil untuk mengelola alam semesta, ini adalah waktu untuk kita merenung, merefleksikan diri, apakah benar pola-pola yang diterapkan dalam mengelola alam semesta itu sudah bertanggung jawab. Saya akan singgung sedikit dengan new normal ya, normal baru, kehidupan yang ada sudah banyak opini-opini dan juga sebuah berita-berita yang mengatakan bahwa kita akan memasuki yang namanya kondisi normal baru, kehidupan normal baru. Pertanyaannya bagaimana dengan pelaksanaan mandat budaya dan mandat misi? Budaya tetap dilaksanakan, pembangunan peradaban, bahkan pembangunan komunitas tetap dilaksanakan, tetapi yang berubah ialah prinsip-prinsip dan juga model-modelnya mungkin. Contoh begini, yang semula mungkin yang biasa membangun peradaban dan juga membangun komunitas dan juga yang biasa mengelola alam semesta itu dengan cara-cara yang serampangan, maka pada era new normal nanti semua itu akan dibatasi. Artinya apa? Bahwa ternyata kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia ialah tetapi dalam bersosialisasi bagaimana kita juga bisa saling menjaga sesama kita. Sehingga dalam kondisi demikian menuntut kehidupan kita pun juga akan melaksanakan mandat budaya, yaitu kita mengembangkan peradaban, menggali ilmu pengetahuan sains, tapi kita juga dituntut bagaimana kita memperhatikan sesama kita. Maka di sini budaya dengan misi akan bergandengan. Kita bisa melihat tantangan mandat budaya saat ini adalah bagaimana para ilmuwan sains dalam konteks medis ditantang untuk bisa menemukan vaksin bagi COVID-19. Nah, ini adalah sebuah mandat budaya sebenarnya. Mandat budaya bagi ilmuwan-ilmuwan medis untuk menemukan vaksin COVID-19. Dan juga jangan sampai, oleh karena itu, ilmuwan-ilmuwan ini kita harapkan diarahkan oleh Allah, Tuhan mengarahkan hidup mereka, akhirnya ketika mereka menemukan vaksin tersebut benar-benar tulus untuk digunakan bagi penolongan untuk sesama kita manusia. Tapi jangan sampai vaksin sudah ditemukan, tapi itu akhirnya dipolitisasi, bahkan vaksin tersebut mungkin oleh ekonom-ekonom yang hidupnya masih terikat oleh dosa, akhirnya dijadikan alat-alat mencari keuntungan sendiri. Nah, ini yang harus diantisipasi. Itu artinya bahwa saat ini, mari dalam mandat budaya dan mandat misi pada era new normal nanti itu akan tetap dilaksanakan, tetapi kita harus bersiap-siap juga. Kita tidak berhenti mengembangkan kebudayaan, kita tidak berhenti juga memberitakan kebenaran, tetapi justru inilah menjadi tantangan kita untuk semakin mengembangkan kebenaran yang juga beradab. Saya pikir sampai di sini pemaparan saya, Pak Eker. Silakan, Pak Eker. Baik, terima kasih Pak Made. Sudah sangat luar biasa untuk pemaparan Pak Made dari awal sampai akhir. Walaupun ada gangguan di tengah jalan tadi, ada gangguan teknisnya, mungkin ada ini gangguan nggak mau lanjut kali. Ya, tapi saya sangat
tertarik dengan pemaparan Pak Made tadi, dan eh, yang paling penting saya menyimak beberapa hal ya Pak Made di sini. Saya melihat di situ mandat budaya itu, pemberi mandat itu sendiri Allah, gitu ya. Jadi Allah sendiri memberi mandat, dan kalaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah tetap tidak tidak lepas tangan, tetapi Allah memakai orang yang sudah jatuh dalam dosa untuk melaksanakan mandat tersebut. Namun memang terkadang kalau kita perhatikan, memang manusia ini kadang-kadang Komade seperti apa yang Komade sampaikan. Justru dengan akibat manusia jatuh dalam dosa ini, maka justru bukan keberanian positif yang dilakukan, tapi keberanian yang mencelakakan atau membinasakan. Nah, itu adalah satu akibat dosa dari manusia yang telah dirusaki oleh dosa. Nah, tapi yang paling penting yang saya lihat di sini, bagaimana kita tetap juga kalau melihat dari apa yang sudah dimandatkan oleh Tuhan, dan dalam situasi yang sulit seperti di COVID-19 ini ya. Di dalam COVID-19 ini saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh salah satu dosen. Dia katakan ketika ada badai dalam hidup ini atau gelombang hidup dalam hidup ini, jangan minta sama Tuhan supaya Tuhan singkirkan badai itu, gitu ya. Tetapi mintalah sama Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat, supaya kita dapat berselancar di atas badai atau gelombang itu. Nah, artinya saya melihat adanya COVID-19 ini, seperti Pak Made katakan bahwa pelayanan misi justru tidak terhambat gitu dengan keadaan ini. Justru dengan adanya ini kita dapat memakai kesempatan ini, karena saya sangat yakin COVID ini hanya terjadi sekali, mungkin menurut saya terjadi, dan momen itu tidak mungkin akan datang ke depan, kita nggak tahu. Nah, maka di dalam momen ini pun kesempatan bagi kita untuk dapat melaksanakan mandat di dalam budaya dan juga dalam misi. Itu yang saya perlukan. Ya, baik. Tapi ada satu hal yang paling mungkin kita bisa sharing Pak Maria. Masih ada waktu tinggal 8 menit. Habis ini kita diskusi ya Pak Maria. Nah, bagaimana Pak Made melihat ini? Misalnya kalau tadi saya lihat Pak Made sampai singgung soal new normal ya. Nah, new normal menurut Pak Made itu seperti apa sih? Sehingga ada kaitannya dari mandat misi sampai mengaitkan dari COVID, pra-COVID ya, lalu sudah COVID, lalu ada new normal. Nah, kira-kira gimana Pak Made menurut Pak Made? Halo? Nah, ini agak gangguan. Halo Pak Made. Halo? Tes, halo? Halo Pak Made? Halo? Ini kok ini ya. Halo Pak Made? Nggak ada sinyal ya? Maaf ya kawan-kawan, tunggu ada kesalahan teknis ini. Ini Pak Made-nya nggak muncul. Ya, halo Pak Made, sudah kedengaran suara saya dari sana? Halo? Halo Pak Made? Pak, silakan. Ya. Ya, sudah. Tadi pertanyaannya sudah jelas ya? Tadi sudah dengar? Ya, sudah dengar Pak Eka. Ya, silakan Pak Made, saya kasih kesempatan. Bisa diulangi pertanyaannya? Oh gitu. Ya, tadi kan bisa diulangi. Iya. Baik. Tadi Pak Made sampai singgung soal new normal gitu ya. Tadi
sampai dari pra Iya. ini, pra COVID dan juga sampai COVID dan juga sampai sekarang negara kita sudah mencanangkan untuk new normal. Nah, bagaimana Pak Made melihat ini lihat dari sudut pandang Pak Made mengaitkan di mandat budaya ke mandat misi dalam konteks COVID ini? Aduh. Halo Pak Made, ini ada gangguan teknis. Halo? Sambil pertanyaan, Pak. Ya. Ya, gimana? Udah. Apakah sudah jelas tadi? Waduh, di mana ini? Oke, ini Pak Made ada dua ini. Halo? Kok bisa dua? Ditutup ya? Kok bisa? Ya. Saya tutup satu ya, saya klik ya. Atau Pak Made tutup aja. Ah, gitu ya. Baik, ada kesalahan lagi. Ini. Oke, masuk lagi. Oh, udah satu ya. Ternyata bisa memperbanyak diri. Jadi bisa kayak Naruto ya. Tadi gimana? Sudah jelas pertanyaannya Pak Made? Nah, coba pertanyaannya ulang lagi, Pak. Kayak, iya. Hanya mata kita, tapi ternyata jaringannya juga. Iya. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya, Pak. Iya, tadi Pak Made sempat singgung soal new normal kan. Nah, sekarang saya melihat dari sudut pandangan Pak Made bagaimana mengaitkan dari mandat budaya dan mandat misi dalam konteks ini. Tadi mungkin menurut saya belum terlalu mungkin terlalu terlihat apa yang Pak Made sampaikan. Bagaimana Pak Made memberikan satu sudut pandang yang itu, menyatukan kedua itu. Ya, baik. Saya ulangi sedikit lagi. Karena dalam new normal nanti kita akan memasuki yang namanya pola hidup yang baru ya. Artinya normal baru. Saat ini. Yang tidak normal saat ini membatasi untuk relasi sosial, physical distancing, social distancing, bahkan ada stay at home. Tetapi nanti dalam kondisi yang susah kita terima saat ini, kita belajar untuk menerima. Nah, ketika kita sudah mulai bisa menerima kondisi-kondisi itu, maka kita memasuki yang namanya kehidupan normal baru. Memang dalam kehidupan normal baru nanti yang akan tidak ada itu, yang akan dikurangi ialah stay at home. Artinya kita akan kembali bersosialisasi, tapi dalam sosialisasi kita nanti akan ada kondisi-kondisi yang baru. Yang pertama, bersosialisasi tapi tetap bisa menjaga jarak, dan juga bersosialisasi tapi kita juga tetap harus melaksanakan yang namanya physical distancing. Kita bersosialisasi tapi kita juga harus menggunakan alat-alat keamanan yang memang diwajibkan. Ini kan peradaban yang baru. Ini kan pola hidup yang baru. Maka hal yang baru terjadi yang akan kita alami ini pun juga menggambarkan bagaimana mana itu berkembang. Insting mandat budayanya untuk bagaimana menciptakan suasana kehidupan sosial, bagaimana menciptakan suasana kehidupan kebersamaan. Kita ingin tetap bersama, tapi bagaimana caranya biar tetap bersama dengan situasi yang harus kita hadapi adanya COVID-19. Nah, kondisi-kondisi demikian mendorong pikiran manusia secara prinsip
itu mandat budaya itu akhirnya terstimulasi. Oh, kita buat yang namanya konsep hidup new normal. Nah, begitu. Lalu hubungannya dengan mandat misi bagaimana? Sangat terhubung. Jangan sampai sudah kondisinya new normal, hidup bersosialisasi sudah jaga jarak dan juga sudah apa namanya uh, menggunakan fasilitas keamanan. Jangan sampai sudah demikian kita hidup dalam new normal, tapi malah sikap hidup kita tidak benar. Makin nggak benar ya. Ini lucu gitu ya. Jangan sampai kita sudah ditekankan untuk jaga jarak, tapi malah kita memilih untuk hidup dalam hal-hal yang salah gitu. Contohnya begini. Iya. Dijaga tapi malingnya nggak berhenti gitu. Nah, ini kan susah kayak gitu. Nah, jangan sampai kita sebagai orang percaya ya, ini adalah hasil buah dari mandat. Tetapi jangan sampai kita isi juga hal-hal yang salah gitu. Jangan sampai juga nanti gereja, contoh begini, karena new normal akhirnya gereja udah diizinkan dibuka untuk ibadah. Tapi apa? Ternyata di dalam gereja semua tidak melaksanakan protokol kesehatan. Nempel sana sini, cuci tangan enggak, terus nggak pakai masker. Nah, ini kan namanya memasuki new normal, mandat budayanya diikuti, tapi ternyata menjadi saksinya nggak diikuti. Ya. Jangan sampai nanti juga kita sebagai orang percaya di pasar kita seenaknya aja, protokol kesehatan nggak diikuti lagi. Nah, ini kan salah satu contoh praktis bagaimana menyelaraskan, bagaimana mengaplikasikan mandat budaya dan juga mandat misi budaya. Tetapi bagaimana kita mengisi mandat budaya ini dengan juga kita bisa bersaksi lah, karena ingat misi kita diutus untuk jadi saksi. Hal baru justru malah kita bukannya jadi garam, bukannya jadi terang, malah sebaliknya. Nah, ini jangan sampai, ini diantisipasi. Itu dia maksudnya Pak Eker. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Made. Baik, kita masuk sekarang penutup Pak Made. Apa ada yang disampaikan Pak Made? Pikir pertanyaan saya cuma itu saja. Karena kita juga sudah 1 jam 2 menit. Oh. Ya, lanjut ya. Katakan bahwa mandat budaya dan mandat misi adalah sebuah pengajaran penting di dalam kehidupan iman Kristen. Karena dengan mandat budaya, kita dituntut sebagai manusia bukan menjadi manusia yang malas, tanggung jawab mengelola kehidupan kita pribadi, mengelola tanggung jawab yang dipercayakan di mana kita bekerja, bahkan mengelola jangan sampai kita terlena hanya melakukan mandat budaya tapi mengabaikan mandat misi, sehingga jangan sampai kita mengelola mandat budaya, mengoptimalkan kreativitas kita, tapi ternyata kita tidak lagi tertuju kepada kebenaran, tidak lagi tertuju memuliakan Allah. Intinya ialah, mari kita bekerja, tapi Allah dimuliakan. Mari kita bersosialisasi, tapi kebenaran dinyatakan. Mari kita juga bertanggung jawab, mengelola, tetapi juga kita pun juga menunjukkan sikap-sikap yang benar. Nah, sehingga dengan menerapkan mandat budaya dan mandat misi secara bersamaan, saya percaya orang percaya akan menjadi berkat. Dapat jabatan, tidak korupsi, lalu tidak jabatan, akhirnya tidak sakit hati, justru akan menjadi orang Kristen yang bisa bersaksi dimanapun konteksnya. Itu saja saya